oh angkanya besar banget ya, ribuan ini ya, jadi tidak hanya satuan, ribuan, tidak hanya puluhan, satuan. 48.002 dikurangi 28.789 ditambah dengan 14.889. Nah, ini cara mengerjakannya boleh dikerjakan dulu yang depan atau yang positif dengan positif dulu, nggak apa-apa ya. Jadi bebas untuk yang ini karena berlaku sifat komutatif ya. Komutatif itu boleh dibolak-balik. Nah, saya mau menjumlahkan yang positif dengan positif dulu aja ya. Jadi nanti yang ini nanti saya jumlahkan 2 tambah 9 itu adalah 11 ya. Saya taruh di sini ya, 11, kemudian nyimpen 1 ya. 1 tambah 8 itu adalah 9, kemudian ini enggak nyimpan, 0 tambah 8 itu 8, kemudian 8 tambah 4 itu 12, nyimpan 1 ya, kemudian 5 tambah 1 berarti 6. Jadi kalau dijumlahkan yang depan sama belakangnya adalah ini ya. Kemudian dikurangi dengan 28.789 dikurangi ya. 1 kurangi 9 kan nggak bisa ya, pinjam depannya. Jadi jadinya 11 ya. 11 kurangi 9 itu 2. Karena sudah dipinjam berarti tinggal 8 di sini ya. 8 kurangi 8 itu adalah 0 ya. Kemudian di sini belum dipinjam ya, berarti masih utuh. 8 kurangi 7 itu adalah 1. Kemudian 2 kurangi 8 nggak bisa pinjam depannya, berarti 12 kurangi 8 itu adalah 4, karena sudah dipinjam tinggal 5 ya. 5 kurangi 2 itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah 34.102, yaitu jawabannya A ya. Baik, kita lanjut ke nomor 2 ya. Hasil negatif 1560 dibagi negatif 24 kali 37 sama dengan titik-titik. Angkanya besar-besar ternyata ya, sabar ya. Nih ada negatif bagi negatif itu hasilnya positif. Positif kali positif hasilnya positif. Berarti jawabannya pasti positif. Yang A dan B ini karena negatif berarti jelas salah, jangan sampai dipilih ya. Nah sekarang kita selesaikan karena sama kuat, pembagian dan perkalian itu sama kuat, maka diutamakan dari yang depan dulu ya, dikerjakan dari depan. Berarti karena negatif bagi negatif itu positif, saya langsung ambil angka yang depan saja, 1560 dibagi dengan 24. Kalau mau dibagi dengan seperti ini juga boleh, tapi kalau mau saya seperti ini aja nggak apa ya. Artinya mau saya sederhanakan ya. Jadi masing-masing atas dan bawah ini masing-masing dibagi 4 ya. 15 bagi 4 itu dapat 3. Yang dipakai kan 12. Di sini 15. 15 kurangi 12 itu berarti sisanya masih 3 ya. Jadinya 36. 36 bagi 4 itu 9 ya. Karena 0 berarti 0, 90 ya. 360 bagi 4 kan 90. Kemudian dibagi dengan 24 bagi 4 itu dapat 6. Berarti sama dengan 3 bagi 6 nggak bisa, jadi langsung 39. 39 bagi 6 itu dapat 6. Kan yang dipakai 36, masih sisa 39 kurangi 36 itu adalah 3. Berarti jadinya 30 bagi 6 itu 5. Oh, berarti yang depan ini sudah ketemu 65 ya jawabannya. Nah, terus diapakan ini? Dikali dengan 37, berarti 65 dikali 37, berarti sama dengan, saya akan berikan dengan cara yang luar biasa dulu ya. Nah, 5 kali 7 itu 35 ya. Nyimpan berapa? 3. Langsung seperti ini nggak apa-apa ya. Kemudian selanjutnya dekat kali dekat, jauh kali jauh ya. 3 kali 5 itu 15. Kemudian 6 kali 7 itu adalah 42. Tadi sisanya 3 ya, langsung ditambahkan 3. Berarti 5 tambah 2 tambah 3 itu 10, nyimpan 1 berarti 6. Berarti yang kita tulis adalah angka 0-nya, kemudian 6-nya kita simpan. Selanjutnya depan kali depan. 6 kali 3, 18, tambah 6 berarti 24. 24. Berarti jawabannya adalah 2405. Atau kalau misalkan tidak mau pakai cara ini seperti biasa aja caranya ya, 65 kali 37 seperti ini juga boleh. Pasti nanti hasilnya akan sama, yaitu 2405 ya, 2405 ya. Ya, kita lanjut lagi ke nomor 3. Hasil dari sekian banyak ini, aduh angkanya gede banget ya. 90 kurangi 18 masih dikuadratkan ditambah 12 kuadrat dibagi dengan sekian banyak ini. Nah, bagaimana caranya kita selesaikan ya masalah?
90 kurangi 18 itu adalah 72 ya. 72 kemudian diapakan? Kuadratkan ditambah dengan 12 kuadrat itu adalah 144 ya. 12 kali 12 kan 144 dibagi dengan akar pangkat 3. Nah, di sini nih. Sekarang ini kita lihat ekornya. Ekornya angka berapa? 4 ya. Sekarang kita lihat, kita cek 2 pangkat 3. Karena di sini kalau ada akar 3 itu kan berarti kebalikannya dari pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 atau 3 pangkat 3 atau 4 pangkat 3 atau 5 pangkat 3. Sekarang kita cek aja ya. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 berarti 8 ya. Kemudian 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 9 kali 3 berarti 27 ya. Kemudian 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 16, 16 kali 4 adalah 64. Nanti 5 pangkat 3 itu nanti ekornya adalah 5. Yang penting itu ekornya. Ini ekornya atau satuannya itu adalah 4 ya. Yang satuannya 4 itu adalah apa? Berarti nanti di sini pasti ada ekornya dengan 4 ya. Kemudian di sini 13 ya. 13 itu mendekati yang mana? 2 pangkat 3 8. 3 pangkat 3 27. Berarti yang kita pakai adalah yang 2. Berarti pasti 24. Nanti silahkan dicek ya. 24 kali 24 kali 24 itu pasti akan sama dengan 13.824 ya. Nah, ini jawabannya adalah 24. Nah, sekarang kita cek ya. Kita hitung sekarang. Ini ada penjumlahan pembagian, berarti nanti ini diutamakan dulu ya. Jangan ini dijumlahkan dulu, tapi yang ini kita kuadratkan dulu ya. 72 kuadrat. 72 kuadrat artinya adalah 72 kali 72 ya, dikalikan ya. Kalau saya kan berikan cara lain. Cara lainnya langsung tidak usah mengalikan seperti ini, tapi langsung begini caranya. Belakang dikuadratkan, 2 kuadrat itu nilainya adalah 4 ya. Udah ya, nggak nyimpen kan? Kalau nggak nyimpen langsung kita selesaikan lagi. Langkah kedua yaitu semuanya dikalikan. Angka-angka ini semuanya dikalikan. 2 kali 2 4. 4 kali 7 28. Nah, baru nyimpan 2. Terus yang ini dikuadratkan. 7 kuadrat 49 tambah 2 berarti 51. Berarti 72 kuadrat itu adalah 5184. Atau nanti pakai cara ini juga boleh, hasilnya sama ya. Kemudian ditambah dengan ya, ini diapakan? Dibagi ya. 144 dibagi 24 sama dengan 144 kan bisa dibagi 12 ya. Kalau 144 bagi 12 nilainya dapat 12 ya. 24 bagi 12 dapat 2. 12 bagi 2 berarti 6. Berarti nanti ini nilainya sama dengan 6. Kalau begitu sama dengan tinggal dijumlahkan. 84 tambah 6 berarti 90. Berarti 5190, yaitu jawabannya C. Ya, kita masuk ke nomor 4 sekarang ya. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah, berarti yang terkecil berarti kiri itu paling kecil karena yang paling besar. Kalau kita amati yang paling kiri ini sudah nggak masalah. Kemudian kalau kita amati lagi yang paling kanan ini juga tidak ada masalah kan, semuanya sama. Kita tidak perlu mengecek yang ini. Jadi yang harus kita cek adalah yang 3 angka di tengah saja. Yang pertama itu misalkan saya mau cek yang 26 ya. 26 dibagi dengan 9 ya, kita cek ya. 26 bagi 9 itu dapatnya 2 ya. 2 kali 8, 2 kali 9 kan 18. 26 kurangi 18 itu sisanya 8. Berarti koma ya. 8 bagi 9 nggak bisa, berarti 80 bagi 9 itu dapatnya 8 ya. Kenapa? Karena 8 kali 9 itu 72 ya. Padahal di sana kan sisanya tadi 80 ya. Jadi sisanya 8 terus, berarti 2,888 gitu terus ya. Atau boleh dicari dengan cara seperti ini, nggak apa-apa ya. Silahkan kalian bisanya pakai cara yang mana ya. Juga boleh ya, gini nggak apa-apa, dikerjakan aja. Kemudian yang kedua ada angka 2,87, berarti sama dengan, tinggal nambah angka 2,87 sudah ya, kita buat ke 3 angka di belakang koma berarti tambahin 01. Kemudian yang terakhir 222 per 25 berarti sama dengan 2, ya ini sisanya ini 22 bagi 5, 200 bagi 25 itu 8, berarti dapatnya 8, sisanya kan 20 bagi 25 nggak bisa, berarti tambah jadinya 200 lagi, 200 bagi 8 adalah 8 ya, 2,88, tambahin 01 nggak masalah, tambahin 03 nggak masalah, jadi yang penting 3 angka di belakang koma. Nah di sini sudah ketemu, berarti dari sini yang paling kecil itu adalah angka ini ya, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah yang ketiga. Berarti setelah
286% itu berarti yang paling kecil adalah ini 2,87, berarti jawabannya B 2,87. Kemudian nah ini yang kedua, terus ini yang adalah yang ketiga, dan ini pasti yang terakhir ya, jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Hasil dari negatif 1837 dikurangi 7917 dibagi min 13 dikalikan min 17. Ini ya, ngeri tenan ya. Jadi soal ini luar biasa ini ya. Nah, ini gede banget ya. Tentunya kalau anak SD mestinya kesulitan pastinya ya. Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Negatif, ada pengurangan, pembagian, perkalian. Mestinya yang diutamakan adalah yang pembagian dulu. Berarti ini harus diutamakan. Berarti yang depan tetap ya negatif 1, 8, 3, 7. Kemudian di sini dikurangi dengan, nah ini hasilnya berapa? Membagi ini aja sulit ya. Coba 7, 9, 17 dibagi dengan 13. Mau dibagi dengan cara seperti apa silahkan, bisanya bagaimana. Kalau misalkan dengan cara porogapit juga boleh ya. Ini kalau saya gini aja, 7 bagi 13 nggak bisa, maka 79 bagi 13 itu dapatnya 6 ya. Karena 6 kali 13 itu 6 kali 3 8 tambah 6 kali 1 6 tambah 1 jadinya 7, karena nyimpan 1 tadi kan 78. Di sini 79. Nah, berarti sisanya 1. Kita tulis di sini 1. 1 di sini angkanya 1 sama 1 berarti 11. 11 bagi 13 nggak bisa, tambahin 01 nanti jadinya 117. 117 bagi 13 karena ekornya 3 pastinya 9. Ya, coba kita cek. 9 kali 3 itu adalah 27, nyimpannya 2, kemudian 9 kali 1 9 tambah 2 berarti 11. Ternyata 117 cocok. Berarti ini hasilnya adalah negatif, positif bagi negatif berhasilnya negatif ya, negatif 609. Kemudian dikali dengan minus 17. Nah, ini masih mengalikan lagi ya. Oke, berarti ini tetap min 1, 837 dikurangi dengan negatif kali negatif hasilnya positif, tinggal 609 kali 17 ya. Kita coret-coret lagi ya. Ini dihapus. Ya, kita coret lagi, berapa ini? 609 dikalikan dengan 17 ya. 7 kali 9 itu 63, nyimpannya 6, 7 kali 0, 0 tambah 6 berarti 6, 7 kali 6 42. Kemudian 1 kali 9 9, 1 kali 0 0, 1 kali 6 6. Berarti jadinya 3. Kemudian 15 simpan 1 berarti 3, kemudian 10 ya. Jadinya adalah 10.353. Berarti sama dengan negatif. Negatif itu berarti negatifnya semakin besar ya, samanya dengan hutang, kemudian hutang lagi. Berarti hutangnya semakin besar, berarti artinya dijumlahkan tapi nilainya negatif ya. Kita hitung satuannya, 7 tambah 3 adalah 10, nyimpan 1, 1 tambah 3 berarti 4, 4 tambah 5 berarti 9, enggak nyimpan ya. 8 tambah 3 itu adalah 11 ya. Nyimpan 1 berarti 1 tambah 1 2 tambah 10 berarti 12 ya. Jadi jawabannya adalah negatif 12.190. Ngeri ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, kita lanjut ke nomor 6 ya. Andi membeli 3 pensil, 2 pulpen, 2 penghapus dan beberapa buku tulis. Harga setiap pensil 2.500, pulpen 2.750 dan penghapus 1.500. Harga setiap buku tulis 1.500 lebih mahal dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribuan. Andi menerima pengembalian 3.000 rupiah. Banyak buku tulis yang dibeli Andi adalah ya muter ya kan. Ini jadi sulit ya. Ini soal hot ya, kategori soal hot. Jadi caranya bagaimana pengerjakannya kita cek satu-satu ya. Andi membeli 3 pensil. 3 pensil berarti 3 kali harga pensil. Pensil harganya adalah 2.500 berarti 3 kali 2.500 ya. Berarti sama dengan 7.500. Itu untuk membeli pensil. Kemudian membeli 2 ballpoint. Berarti 2 kali harga ballpoint itu adalah 2.750. Berarti 2.750 kali 2 berarti 5.500 ya. Kemudian yang ketiga membeli 2 penghapus. 2 kali penghapusnya itu harganya 1.500. Berarti 1.500 kali 2 berarti 3.000 ya. Kemudian kita hitung jumlah seluruh uang yang dibuat untuk membelinya ada berapa. Kita hitung dari satuannya 0, 0, kemudian 5 tambah 5 itu 10, nyimpan 1, 1 tambah 7, 8, 16. Berarti ada 16.000 yang
digunakan untuk membeli sekian pensil, bolpen, dan penghapus ya. Kemudian uangnya itu awalnya adalah membayar dengan lembar uang 10 ribuan, 4 lembar. Jadi 4 kali 10 berarti 40 ya. Jadi uangnya ada 40.000. Kemudian yang 16.000 itu sudah digunakan untuk membeli, sisanya menerima pengembalian kan sisanya nggak dipakai, berarti langsung aja ya 16 sama 3.000 ini kita jumlahkan karena sudah nggak dipakai ya. Berarti yang sisanya ini tentunya untuk sisanya itu masih ada 21.000, ini mestinya untuk membeli buku ya. Nah, harga buku itu berapa? Harga buku mana? Harga setiap buku tulis itu 1.500 lebih mahal dari harga penghapus. Harga penghapusnya 1.500. Nah, ya. Yang buku 1.500 lebih dari 1.500 berarti dijumlahkan ya. Berarti harga buku itu 3.000. Berarti artinya banyak buku tulis yang bisa dibeli yaitu 21.000 uang seluruhnya yang tersisa dibagi dengan harga buku. Harga bukunya adalah 3.000. Berarti kita coret 21 bagi 3 yaitu dapat 7 buku ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, masih bersama EduFit. Kita lanjut ke nomor 7. Siswa kelas 6 terdiri dari 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah ada kata paling banyak, sama banyak, dan paling banyak. Nah, ini kalau ada kata-kata seperti ini berarti kuncinya harus mencari FPB ya. Berarti harus mencari FPB. FPB-nya dari 64 dan 48. Berarti FPB dari 64 dan 48. Pakai poin faktor juga boleh, kalau tidak pakai seperti ini juga boleh ya. Masing-masing bisa dibagi 8. Langsung aja 8 nggak apa-apa. 64 bagi 8 dapat 8, 48 bagi 8 dapat 6. Ini masih bisa dibagi sama masih bisa dibagi 2. 8 bagi 2 dapat 4, 6 bagi 2 dapat 3. Masih bisa dibagi lagi? Tidak ya. Kalau tidak berarti FPB-nya adalah 8 kali 2 ya. Jadi FPB itu sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi anak yang bisa dibuat kelompok itu ada paling banyak adalah 16 anak atau 16 kelompok ya, bukan anak, 16 kelompok. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 8. Hasil dari sekian banyak ini adalah pecahan campuran, pecahan biasa. Caranya boleh dibuat menjadi pecahan biasa semua, kemudian baru samakan penyebutnya, atau boleh kita ambil angka bulatnya. Ini angka bulatnya 3, kemudian dikurangi 1. 3 kurangi 1 itu nilainya 2, berarti nilainya adalah 2. Tinggal nanti kita menjumlahkan pecahannya. Yang pertama adalah 4/9 dikurangi 3/6, ya, 4/9 dikurangi 3/6 ditambah 3/4, kemudian dikurangi 7/12. Samakan penyebutnya ya, samakan penyebutnya, yaitu nilainya berapa KPK-nya dari sekian banyak ini. KPK dari 12, 4, 6, 9 yaitu 36 ya, berarti dibuat menjadi 36. 36. Nah, sekarang 36. 9 jadi 36 itu kali 4 ya, berarti 4 kali 4 16, masing-masing atas bawah kali 4 ya. Kemudian ini kali 6 jadi 36 kali 6 ya, berarti yang atas juga kali 6, hasilnya 18. 4 jadi 36 itu kali 9, berarti yang atas kali 9 yaitu 27. Kemudian 12 jadi 36 kali 3 berarti 7 kali 3 21 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 27 dikurangi 21 itu 6. 6 tambah 16 berarti 22. 22 kurangi 18 berarti 4. Berarti 4/3 6. Itu sederhanakan 1/9. Jadi sisanya 1/9 berarti 2/9. Jawabannya adalah B. Ya, masih bersama EduFit. Kita masuk ke nomor 9. Ibu membeli 2,5 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah, ayo diapakan? Ditambah atau dikurangi atau dikali atau dibagi?
ya, akan dituangkan ke sampai habis ya. Jadi masing-masing itu dituangkan, berarti artinya dibagi ya, berarti jadinya 2,5 dibagi dengan setengah itu sama dengan dibuat pecahan biasa dulu. 2 kali 2 4 tambah 1 berarti 5/2. Ini kalikan terbalik, dibagi menjadi kali, tapi syaratnya 1/2 jadinya 2/1. Karena perkalian boleh dicoret ya, 2 sama 2. Kemudian tinggal angka 5 bagi 1 hasilnya 5. Jadi jawabannya adalah 5 gelas. Baik, kita lanjut lagi ke nomor 10. Bu Nani memotong kue menjadi beberapa bagian. Beberapa potong diberikan kepada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput adalah, yang ditanyakan adalah yang diterima Puput. Yang diterima Puput itu adalah 3/4 dari, ya berarti samanya dengan 3/4 kali sama dengan ini 1/2/6-nya dari roti Nafisa. Nafisanya kan 3/8, jadinya dikali dengan 3/8. Tinggal mengalikan aja ya, kita buat pecahan biasa yang tengah ini, yang depan biarkan 3/4 kali 6 kali 1 6 tambah 2 berarti 8/6, kemudian kali 3/8. Kita main coret boleh ya, karena ini perkalian semua nggak masalah. 8 sama 8 kita coret. 3 dibagi 3 1, 6 bagi 3 dapat 2. Udah nggak bisa dicoret lagi, berarti tinggal kalikan 3 kali 1 kali 1 berarti 3. Kemudian 4 kali 2 kali 1 berarti 8. Berarti yang diterima Puput adalah 3/8 bagian. Ya, kita lanjut ke nomor 11. Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh sebuah hasil perkalian. Hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili oleh huruf-hurufnya. Diketahui A itu sama dengan 17 ya. A-nya sama dengan 17, kemudian U sama dengan 1 dan K sama dengan 11. Sehingga aku itu adalah 187. Jika nilai buku itu 77, obatnya 714, kuno 165, maka kata batuk itu adalah berapa? Berarti kita harus mencari B dulu. B ini nilainya berapa? B itu ada di sini ya, ada di buku ya. Aku. Nah, sekarang A-nya sudah ada, U-nya sudah ada, K-nya sudah ada. Berarti kan hasil perkaliannya mestinya ya, aku itu mestinya hasil perkalian. Jadinya 187 itu merupakan perkalian. Ini kan hasil perkalian nih. Hasil perkalian ya, berarti jadinya A itu adalah 17 dikalikan dengan K. K-nya itu adalah 11, kemudian dikalikan dengan U, U-nya itu 1, berarti hasil perkaliannya adalah ini. Jadi nggak masalah ya. Kemudian buku ya, buku itu nilainya sama dengan 77 ya. Nah, berarti hasil perkalian antara B, U, K dan U itu adalah 77. Karena di sini baru ada U dan K, berarti B-nya harus kita cari ya. Kalau begitu dari sini kita tahu bahwa B-nya itu berarti sama dengan 77 dibagi dengan U. U-nya berapa nilainya? 1 dikalikan dengan K. K-nya nilainya adalah 11 dikalikan lagi dengan U 1 ya. Berarti sama dengan 77 bagi 11, yaitu B-nya sama dengan 7 ya. Ini adalah nilai B. Kemudian kita cari lagi apa ya? Buku sudah ya, obat berarti ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah obat. Obat ini nilainya sama dengan 714. O-nya belum ada, kemudian B sudah ada ya, B-nya 7, kemudian A-nya sudah ada 17, T-nya belum ada. Berarti yang belum adalah O dan T. Jadi O dan T-nya itu berarti sama dengan ya 714 dibagi dengan B sama A. B-nya itu adalah 7, kemudian dikalikan dengan A. A-nya adalah 17. Sama dengan 714 bagi 7, 700 bagi 7 itu dapat 100, 14 bagi 7 2, berarti 102 ya. 102 per 17 sama dengan 102 bagi 17 pastinya 6 ya kan. Karena 6 kali 7 kan 42, nanti tambah 6. Berarti
O dan T itu 6. Sekarang kita lanjut lagi ke yang kuno. Kuno itu berarti sama dengan 165. Yang belum ada adalah K-nya sudah ada, O-nya sudah ada, yang belum ada adalah N dan O. Berarti ada N dan O. Jadi ada dua unsur ya. Berarti 165 dibagi dengan K. K-nya adalah 11 dikalikan dengan U. U-nya adalah 1. Berarti sama dengan 165 bagi 11 itu berapa? 15 ya. 15. Ternyata dari atas ya, yang ini dengan yang ini sama-sama ada huruf O-nya kan. Nah, berarti samanya dengan mencari O itu adalah FPB. Jadi O itu sama dengan FPB dari 6 dan 15 ya. Ya, bentar. FPB dari 6 dan 15 yaitu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3 ya. Jadi O-nya adalah 3. Sekarang sudah selesai ya. Kalau sudah selesai berarti kita cari nilai batuk. Yang ditanyakan adalah batuk. Ya, batuk. Itu berarti sama dengan B. B-nya nilainya adalah 7, berarti 7 dikalikan dengan A. A-nya nilainya 17, kemudian dikalikan dengan T. T-nya nilainya sudah ada belum? T di mana T? T belum ada. T batuk ya. Nah, di sini nih. O dan T berarti kan hasil perkalian antara O dan T itu 6. Padahal O-nya sudah ketemu 3. 3 kali berapa jadi 6? Mestinya T-nya adalah 2 ya. Karena O kali T, jadi O-nya itu 3 kali berapa hasilnya 6, berarti T-nya mestinya 2 ya kan. Kemudian selanjutnya yang belum ada batuk tuh K, berarti yang belum ada K. K-nya adalah 11 ya, 11 ya. BATU, U-nya mana U-nya? U-nya belum ya, berarti U dulu ya, harusnya ini bukan 11 dulu ya. Kita hapus BATU, U-nya adalah 1, kemudian dikalikan dengan K. K-nya adalah 11 ya. Kita tinggal hitung satuannya dulu aja ya. 7 kali 7 49, 9 kali 2 18, 8 ya, berarti 8 kali 1 kali 1 8. Berarti yang ekornya 8, itu adalah jawabannya A. Pastinya 2618 ya. Nah, ini soal kategori tingkat hot banget ya. Ini seperti mirip soal Olimpiade ya. Jadi orang tua aja belum tentu bisa mengerjakan seperti ini ya. Ya tidak apa-apa ya. Yang penting kan ini untuk ujian ya. Jadi ujian itu harus sulit ya. Biar nanti mantap ya kan. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Azizah menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota dalam atlas adalah 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Azizah memperbesar gambar 3 kali dari gambar pada atlas. Skala gambar peta Azizah adalah, jadi skala awalnya ya, skala itu kan sama dengan ukuran gambar dibanding dengan ukuran sebenarnya. Ukuran gambarnya adalah 8 cm dibanding dengan ukuran sebenarnya. Sesungguhnya itu 180 km, berarti sama dengan nolnya ditambah 5 ya kalau jadi senti. Jadinya adalah 18 juta ya. Nolnya ditambah 5 kan, 18 juta. Ini adalah skala, berarti dibagi 8 dapat 1, yang ini dibagi 8, 18 bagi 8 itu dapat berapa? 2 ya. 2, kemudian kan yang dipakai 16, 18 kurang 16 kan 2. 20 bagi 2 dapat 2 lagi ya kan. Ya, kemudian 20 sisanya 4, 40 bagi 8 itu 5, tinggal 0 tambah 4 ya. Berarti 2.250.000. Ini adalah skala skala pada gambar. Namun Azizah ingin memperbesar ya. Jadi kalau skala memperbesarnya sampai 3 kali, berarti artinya gambar itu supaya semakin besar berarti skalanya semakin kecil. Berarti yang ini dibagi dengan, karena 3 kali berarti dibagi 3. Jadi supaya nanti gambarnya besar, skalanya harus kecil ya. Kalau skalanya kecil itu gambarnya nanti besar. Jadi ini dibagi 3. 22 bagi 3 itu dapatnya 7. Kan yang dipakai 21 sisanya 1. Karena 22 kurang 21 kan 1. 15
17 bagi 3 itu 5. Jadi tinggal 750.000 ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan terdiri dari fun games dan susur sungai. Fun games dimulai pukul ini dan selesai pukul ini. Susur sungai dimulai pukul ini dan selesai pukul ini. Waktu yang digunakan fun game dan susur sungai adalah, berarti kita cari dulu yang fun game. Saya singkat dengan FG ya. Fun games itu selesainya pukul 11 lebih 13 lebih 08. Kemudian dimulai dari pukul 7 lebih 25 lebih 36. Dikurangi ya. Jadi waktu akhir kurangi waktu awal. Sebenarnya ini kan menghitung detik itu kan berarti maksimal 60 detik ya. 8 bagi 6 bisa, 8 kurangi 6 bisa, tapi 3 kurangi 0 kan, 3 kurangi 0 kurangi 3 kan nggak bisa. Berarti pinjam depannya. Jadi di sini nanti bukan 13 tapi nanti jadinya 12 ya. Saya rubah ke sana jadinya 11, ini jadinya 12, yang 1 menit dipinjamkan dirubah menjadi 1 detik. 1 menit itu kan 60 detik, berarti ini yang ini tambah 60, jadinya adalah 68 ya, jadi 68 ya. Kemudian yang bawah tetap 07, 25 sama 36 ya, dikurangi. Nah ini baru bisa dikurangi detiknya ya. 8 kurangi 6 itu 2, 6 kurangi 3 adalah 3 ya kan. Nah sekarang tinggal 12 kurangi 25, ternyata nggak bisa ya, berarti pinjam depannya 1 menit ya. 1 menit berarti ini tinggal 10, berarti yang ini tambahi 60, 12 tambah 60 berarti 72, 72 kurangi 25, 12 kurangi 5 adalah 7, kemudian 6 kurangi 2 adalah 4 ya. Kemudian 10 kurangi 7 itu adalah 3. Jadi waktu totalnya untuk fun scheme adalah ini. Sekarang kita cari waktu untuk susur sungai, SS ya, susur sungai. Ya, kita cari yang SS ya, susur sungai. Susur sungai itu selesainya pukul ini ya. Jadi detiknya itu 07. Ini detiknya mulainya 13. Berarti kan 7 kurang 13 kan nggak bisa. Berarti langsung ambil aja depannya ya. Jadi yang ngambil menit ini. Jadi di sini saya tulis 15, kemudian 23, bukan 24 tapi 23, karena nanti yang 1 menit saya pinjamkan untuk dijadikan detik ya. 1 menit itu 60 detik, berarti ini tambah 60, berarti 7 tambah 60 berarti 67. Kemudian yang ini tetap ya, 12, 26, kemudian 13 ya, ini dikurangi 7 kurangi 3 itu 4, 6 kurangi 1 itu 5, kemudian 23 kurangi 26 juga nggak bisa, berarti pinjam 1 jam di sini ya. Ini kan ada 15 jam. Kalau dipinjam 1 jam berarti tinggal 14. Yang 1 jam masuk ke menit. 1 jam itu 60 menit. Berarti ini tambah 60. 23 tambah 60 yaitu 83 ya. Jadinya 83. 13 kurangi 6 itu adalah 7 ya kan. Tinggal 7 kurangi 2 adalah 5. Nah sekarang tinggal 14 kurangi 2 itu 2. Jadi untuk susur sungai itu butuh waktu 2 jam 57 menit 54 detik, sedangkan yang tadi butuh waktu ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu yang digunakan untuk fun game dan susur sungai, berarti dijumlahkan ya. Berarti 3, 4, 7, 3, 2 ditambah dengan 2, 5, 7, 5, 4 dijumlahkan. 32 tambah 54 itu 32 tambah 54 itu berarti sama dengan 86 ya. Karena dalam detik itu maksimal 60, berarti ini dikurangi 60 ya. Jadinya tinggal 26. Berarti sini adalah 26. Kemudian yang 1 menit yang 60 detik tadi masuk ke sini ya. Jadinya ini tambah 1 ya. 1 tambah 7 itu 8, tambah 7 berarti 5. Ya, 15 simpan 1 ya. Jadinya adalah 5 tambah 1 tambah 5 10. Padahal kan harusnya 6 ya. Jadinya 10 kurangi 6 itu yang sini masuknya jadi 4. Yang 1 masuk ke sini ya, yang 1 jam ya. 1 jamnya dikembalikan, dikasihkan ke yang jam. 1 tambah 3 4 tambah 2 6. Berarti waktunya adalah 6 jam 45 menit 26 detik. Jadi jawabannya adalah yang D.
Ya, kita lanjut ke nomor 14. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Keempat sisinya sama panjang dan seterusnya. Sifat-sifat bangun layang-layang ditunjukkan oleh. Nah, sekarang kita gambarkan aja layang-layang ya. Iya. Kita gambarkan layang-layangnya. Nah, ini udah ada layang-layang. Karena di sini yang diminta adalah layang-layang ya. Sudah saya gambarkan layang-layang, keempat sisinya sama panjang. Tidak mungkin ya, karena yang atas dan bawah ini kan sisinya tidak sama panjang. Berarti yang nomor 1 ini jelas salah. 2 pasang sisinya sama panjang, berarti maksudnya ini sepasang sama panjang, yang ini sama panjang. Berarti benar ya. Jadi yang kedua benar. Salah satu sudutnya siku-siku. Wah, ini tidak siku-siku, nggak ada yang siku-siku. Belum tentu ya, berarti ini salah. Sepasang sudutnya sama besar, sepasang sudutnya sama besar. Nah, yang ini nih ya, jadi yang keempat nih, ini pasti sama besar nih, pasti sama besar. Kalau yang atas dengan yang bawah tidak sama, ya. Jadi sepasang sudutnya sama besar, betul. Kemudian kedua diagonalnya sama panjang, tidak mungkin ya, mesti panjang yang ini, jadi tidak sama panjang. Jadi yang tadi 4 benar ya, keempat benar. Yang kelima ini salah, diagonal sama panjang. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus ya. Dua diagonalnya berpotongan tegak lurus atau siku-siku ya, berarti benar. Berarti jawabannya adalah 2, 4, 6, 2, 4, 6 yaitu D. Oke, lanjut lagi ke nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Banyak sisi bangun tersebut adalah sisi. Sisi itu berarti yang ini ya, yang pertama adalah sisi yang sebelah kanan. Ini sisi yang pertama. 1, 2, 3, 4 atas bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 9-nya yang ini ya, jadi ada 9 sisi. Oke, masih bersama Edufit. Kita lanjut ke nomor 16. Area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Di sekeliling area dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam trotoar dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter panjang pagar dipasang tiang pancang. Banyak tiang pancang yang diperlukan adalah, jadi yang ditanyakan adalah banyak tiang pancang, itu sama dengan rumusnya itu adalah keliling lingkaran dibagi dengan jaraknya. Jarak tiang pancang itu setiap berapa meter? 2 meter ya, berarti dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2. Kalau jaraknya itu 5 berarti dibagi 5. Keliling lingkaran rumusnya adalah ya PD ya, PD. Karena di sini jari-jarinya 15 berarti B-nya kita pakai 3,14 ya. Rumusnya adalah PD ya, keliling itu dibagi dengan 2, P-nya pakai 3,14 kali diameter. Kalau jari-jari 15 berarti diameternya 2 kali, 15 kali 2 itu adalah 30 dibagi dengan 2, berarti sama dengan kita kalikan dulu yang atas ya. Di sini ada 0, di sini komanya, di belakang koma ada 2, berarti nanti komanya nanti naik 1 ya. Kita kalikan dulu aja yang bilangan selain 0. 3 kali 4 itu adalah 12 ya, nyimpan 1. 3 kali 1 3 tambah 1 berarti 4, kemudian 3 kali 3 adalah 9 ya. Kemudian di sini kan ada nolnya, tapi di sini di belakang koma ada 02 berarti di sini ya. Berarti komanya di belakang koma ada 2 angka dibagi dengan 2 berarti sama dengan 9 bagi 2 itu dapat 4 kan, yang dibagi 8 sisanya 1. 14 bagi 2 adalah 7, ya 20 bagi berarti 1 ya. Oke, ternyata nggak ada jawabannya ya. Nah, kalau begitu bonus saja ini soal ini ya, bonus USBN bonus ya, mantap. Nah, sekarang kalau mau ada jawabannya sebenarnya ini harus diganti angka ini, bukan 15. Coba kalau misalkan diganti 14 ya, misalkan R-nya diganti dengan 14. Apakah ada jawabannya? Kalau R-nya diganti 14, jadinya adalah Pi kali D. Diameternya jadinya adalah 28 ya. Kemudian dibagi dengan 2. Karena 28 itu kelipatan 7, berarti Pi-nya pakai 22/7 kali 28 dibagi dengan 2. Kita coret ya, dapat 4, kemudian 2 dapat 1 dibagi 2 dapat 11. 11 kali 4 adalah 44. Nah, kalau yang ini ada jawabannya ya. Mestinya P-nya atau R-nya bukan 15, tapi R-nya adalah 14 kalau mau ada jawabannya. Tapi kalau soalnya semacam ini harusnya bonus ya.
Ya, masih bersama EduFit, kita masuk ke nomor 17. Perhatikan gambar berikut, gambar tabung tentunya ya. Tinggi tabung 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Volume tabung tersebut adalah volume tabung terus adalah PR kuadrat T ya. PR kuadrat T berarti sama dengan R-nya, kita lihat jari-jarinya. Ini dari atas sampai bawah itu berarti samanya dengan diameter ya, diameternya 20 berarti jari-jarinya setengahnya, berarti R sama dengan setengahnya dari 20 yaitu 10, berarti jari-jarinya 10, berarti karena jari-jarinya 10 berarti P nya pakai 3,14 ya, 3,14 kali ya R kuadrat. R itu adalah jari-jari ya, jari-jarinya 10 kuadrat berarti 100, langsung aja ya, dikalikan dengan T. T-nya, tinggi tabung itu 15 cm lebih panjang dari jari-jari. Berarti T-nya itu adalah 15 ditambah dengan 10 atau 10 tambah 15. Berarti tingginya sama dengan 25. Berarti T-nya sama dengan 25. Berarti sama dengan ini nolnya 2, di sini di belakang koma ada 2, berarti jadinya 314 ya. Kalau dikalikan hasilnya 314 kalikan 25 berarti sama dengan 314 kali 25. 4 kali 5 20, nyimpan 2. 7, 5 kali 3 15, kemudian 8 2 6 berarti 0, kemudian 15 nyimpan 1, kemudian 8, kemudian 7 ya, 7.850 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, lanjut nomor 18. Jarak Jogja Magelang 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat pukul 7.15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Rangga mengendarai motor dari Magelang ke Jogja. Ia berangkat pukul 7.27 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berkendara melalui jalan yang sama. Saat mereka berpapasan, Pak Rangga telah menempuh jarak berapa kilometer? Nah, sekarang kita gambarkan ya ilustrasinya ini. Ini adalah Jogja, kemudian di sini adalah Magelang. Kemudian jaraknya itu adalah 53 km ya. Nah, sekarang waktu berangkatnya itu berbeda. Pak siapa? Pak Rangga itu berangkatnya dari Jogja ya. Berarti Pak Rangga di sini ya. Pak Rangga. Pak siapa ini yang pertama? Pak Danu ya. Yang pertama Pak Danu, bukan Pak Rangga. Ya, berarti ini kita ganti dengan Pak Dan. Pak Danu, di sini Pak Rangga ya. Pak Danu itu berangkatnya pukul 7.15, sedangkan Pak Rangga itu berangkatnya pukul 7.27. Pastinya Pak Rangga ini berangkatnya lebih duluan, berarti dia sudah menempuh jarak tertentu ya kan. Nah, misalkan sampai sini. Nah, sampai sini ini pukulnya adalah 7.27. Nah, selama berapa menit ini? 25 kurangi 15 tuh berarti selama 12 menit ya kan. Ini kan 12 menit ya. Pak Rangga itu telah menempuh jarak berapa kilometer? Berarti 12 menit ya. 12 menit itu berapa jam? Ya berarti 12 menit itu sama dengan 12 per 1 jamnya berapa menit? 60 ya. Berarti 60 dikalikan dengan kecepatannya Pak Danu. Pak Danu itu kecepatannya 40 ya. Ya, berarti nanti ini jarak yang ditempuh di sini ya. Kita coret nolnya, kemudian 12 bagi 6 itu dapat 2. 2 kali 4 berarti 8 ya. Berarti Pak Danu selama 12 menit ini telah menempuh jarak 8 km ya. Padahal jarak seluruhnya 53 ya. 53 kurangi 8 berarti sisanya tinggal 53 kurangi 8 itu 45 ya. Berarti ini ada 45 km. Nah, pas saat Pak Danu sampai 8 km ini sudah sama waktunya. Kalau sudah sama berarti bisa kita hitung ya tentunya ya. Nah, ini 45 km itu artinya adalah jarak nanti yang ditempuh oleh Pak Danu dan juga Pak Rangga. Itu jaraknya adalah 45 km ya. Nggak tahu Pak Rangganya lebih besar atau lebih kecil. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah Pak Rangga telah menempuh jarak, berarti Pak Rangga itu sama dengan Pak Rangga itu berapa kecepatannya ya, 50 ya. Berarti 50 dibagi dengan, karena 45 itu adalah jumlah dari Pak Rangga dan Pak Danu, berarti dijumlahkan nih ya. Pak Danu sama Pak Rangga dijumlahkan kecepatannya, yaitu 40 ditambah dengan 50 dikalikan dengan
kilometernya, yaitu 45 kilometernya ini ya. Berarti ini sama dengan di sini aja ya. 50 tetap dibagi dengan 40 tambah 50 adalah 90 dikalikan dengan 45 km. Dibagi 45 dapat 1, bagi 45 dapat 2, 90 bagi 45 2 ya. 50 bagi 2 dapat 25 ya. Berarti sama dengan 25 km. Itu adalah jarak yang ditempuh oleh Pak Rangga, yaitu jawabannya B. Ya, lanjut ke nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah luas permukaan itu berarti yang tampak dari luar. Kalau kita perhatikan ternyata di sini ada dua bangun ya. Yang pertama adalah kubus ya, yang bawah ini kubus. Karena ada tandanya seperti ini, berarti ini 8, kemudian di sini 8, ininya pastinya 8 ya. Kubus ini berarti cari luasnya itu berarti sama dengan kita cari yang luas yang bawah dulu ya. Kubus itu sisinya ada 6 ya. Berarti ini nanti jadinya adalah 6 kali luasnya. Salah satu luas aja ya. Misalkan luas yang samping kiri ini dulu ya. Berarti 8 kali 8. Karena semua sama sisinya berarti nanti dikali 6 ya, berarti 8 kali 8 kali 6 atau 6 kali karena sisinya itu ada 6 ya kan. Tapi ini sudah diikut ya, ikut dihitungnya. Jadi untuk mewakili yang bawah ini kan dinaikkan ke atas. Jadi ini sudah dihitung. 1 termasuk ini ya, yang kubus bawah ini, yang besar ini berarti 6 kali 8 kali 8 ya, karena sisinya 8. 6 itu karena jumlah sisinya ada 6. Oke. Kemudian ditambah dengan kubus yang atas ya. Yang atas tuh kubusnya adalah 5 sisinya. Maksudnya ini 5, ini 5 semua panjangnya ya. Ya, sekarang kita hitung ada berapa sisi yang belum dihitung. Yang pertama adalah yang ini ya, yang kiri dulu. Ini yang kiri, ini belum dihitung 1, kemudian yang kanan 2, kemudian yang depan 3, yang belakang 4. Sedangkan atas bawah ini enggak dihitung ya, karena sudah hitung ke yang besar tadi. Jadi ada 4 ya. Jadi 4 dikalikan luas sisinya. Sisinya adalah 5, berarti 5 kali 5 kali 5 ya. Berarti nilainya sama dengan 6 kali 8 kali 8, samanya dengan 6 kali 64 ya, ditambah dengan 4 kali 25, berarti sama dengan 6 kali 4 itu adalah 24, nyimpannya 2, 6 kali 6 36 berarti 38, ditambah dengan 25 kali 4 berarti 100 ya. Kalau gitu nilainya sama dengan 384 ditambah 100 berarti 484. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, masih bersama Edufit. Kita masuk ke nomor 20. Perhatikan gambar. Rani akan membuat sebuah segitiga PQR. Jika ia ingin membuat segitiga siku-siku, ya, koordinat titik R yang tepat adalah, apakah jawabannya A 3,-1. 3,-1 artinya X-nya 3, Y-nya -1. Berarti titiknya di sini. Apakah nanti akan membentuk segitiga siku-siku? Tentunya tidak ya, berarti yang A salah. Yang B 0,-3. 0,-3 berarti ke bawah, Y-nya berarti di sini. Apakah nanti kalau dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku? Tidak ya, berarti salah. Kemudian yang C -1,1. -1,1 berarti titiknya di sini. Apakah ini kalau dihubungkan akan menjadi sebuah segitiga siku-siku? Juga tidak. Kalau gitu jawabannya yang D. Coba kita cek ya. -3,0. -3,0 berarti ke kirinya -3. 3 satuan, 0 berarti letaknya di sini. Dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya yaitu ada di sini, ya kan? Berarti kalau gitu jawabannya adalah yang D. Ya, demikian pembahasan untuk soal PAS matematika untuk wilayah DIY. Nah, ini untuk sesi yang pertama atau tahap yang pertama. Nanti kita lanjut lagi di sesi yang kedua, bagian 2 atau part yang kedua. Silahkan nanti cari pembahasannya di Edufit ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk belajar untuk ujian nasional atau ujian USBN yang akan datang. Mudah-mudahan semakin banyak belajar model-model soal USBN, maka kalian adik-adik kelas 6 akan semakin siap menghadapi USBN yang akan datang ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Saya doakan mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan benar dan dapat nilai sempurna, nilai 100 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.